Sejarah bukan cuma kumpulan tanggal dan kejadian. Sejarah itu seperti kain tenun yang dibuat dari cerita-cerita tentang keberanian, pengorbanan, semangat yang tidak bisa dipatahkan. Dalam cerita besar perjuangan Aceh untuk merdeka, ada beberapa cerita yang bersinar sangat terang. Tentang perlawanan Teungku Cik di Tiro Muhammad Saman dengan penjajahan Belanda. Dia bukan cuma nama di buku sejarah. Dia adalah lambang pemimpin sejati, seorang ulama, seorang panglima, seorang pahlawan yang menyalakan api perlawanan di Aceh. Hidupnya mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati itu lahir bukan dari keinginan untuk berkuasa, tapi dari rasa cinta yang dalam kepada rakyat dan tanah airnya. Perjuangannya bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk kehormatan dan kemerdekaan bangsanya. Tanah Aceh berdiri sebagai kesultanan yang bangga dan berdaulat sebelum Belanda datang mencoba menjajah Aceh. Kedatangan penjajah Belanda tidak disambut dengan menyerah, tapi dengan perlawanan yang sengit dan tidak kenal menyerah. Memimpin perang itu tidak pernah mudah. Butuh lebih dari sekadar keberanian, kebijaksanaan, strategi, hubungan yang kuat dengan rakyatmu. Teungku Cik di Tiro punya semua itu. Dia bukan jenderal yang duduk jauh dari medan perang. Dia adalah panglima yang hidup, berdoa, bertempur bersama para prajuritnya. Dia memahami medan Aceh lebih baik daripada ahli peta Belanda manapun. Tidak ada hutan lebat baginya selain benteng yang kokoh. Sungai yang berkelok-kelok menjadi jalan raya, gunung-gunung curam menjadi tempat istirahatnya, melancarkan serangan kejutan yang membuat tentara kolonial kebingungan. Kepemimpinannya adalah pelajaran berharga dalam berperang, mengubah geografi Aceh menjadi benteng yang melindungi rakyatnya. Dia menyatukan berbagai kepala daerah atau uli balang di seluruh Aceh. Ada beberapa uli balang tidak saling sepakat dalam beberapa hal yang kecil. Dia meyakinkan mereka bahwa musuh sejati mereka bukanlah satu sama lain sesama sebangsa, melainkan Belanda yang berusaha memecah belah dan menaklukkan mereka. Di bawah komandonya, pasukan Aceh menjadi unit yang kokoh, didorong oleh tujuan bersama. Dia mendirikan markas pertama di Mureu, Indrapuri, yang menjadi pusat saraf perlawanan pertama. Belanda yang sudah menguasai Indrapuri telah kalah telak dan berpindah ke Lambaro. Maka Teungku Cik di Tiro Muhammad Saman mendirikan benteng Aneuk Galong yang hanya beberapa kilometer dari Lambaro. Dari sini, dia mengkoordinasikan serangan, mengelola pasokan, dan yang terpenting, menjaga semangat para pejuang. Benteng Aneuk Galong membawahi 21 lagi benteng lainnya. Ada benteng Peukan Bilui, Keutapang, Malaka, Lamsi, dan lainnya. Setiap perjuangan besar pasti ada saat-saat kesedihan yang mendalam. Bagi perlawanan di Aceh, saat itu datang bukan di medan perang, tapi melalui pengkhianatan. Belanda, yang tidak bisa mengalahkan Teungku Cik di Tiro dalam pertempuran terbuka, menggunakan taktik yang lebih licik. Mereka tahu bahwa kekuatannya terletak pada kesetiaan rakyatnya. Jadi mereka berusaha merusak kesetiaan itu. Mereka mencari kelemahan, celah di dinding perlawanan. Kesempatan untuk pengkhianatan muncul ketika Teungku Cik di Tiro sakit. Saat memulihkan diri di benteng di Aneuk Galong, momen kerentanan muncul. Belanda memanfaatkan ini. Mereka berhasil menyuap seorang perempuan tua, menawarkan imbalan. Perempuan tua tersebut mengantarkan makanan kepada pemimpin yang sakit. Di dalam makanan itu ada racun mematikan. Itu adalah serangan yang tenang, licik, jauh dari pertempuran terhormat. Dia tidak gugur oleh peluru prajurit, tapi oleh kepengecutan musuh yang tersembunyi. Pada hari naas di 21 Januari 1991, Panglima besar itu menghembuskan napas terakhirnya. Jasad beliau digotong oleh rakyat Aceh yang berganti dari satu kampung ke kampung lainnya, silih berganti sampai ke tempat yang beliau sendiri wasiatkan supaya dimakamkan di Murewe, Indrapuri. Kematiannya bukanlah kekalahan, melainkan kemartiran. Teungku Cik di Tiro dimakamkan di Murewe, Indrapuri, Aceh Besar. Kisah Teungku Cik di Tiro tidak berakhir dengan kematiannya. Bahkan, warisannya paling unik ditentukan oleh apa yang terjadi selanjutnya, melalui kehidupan keturunannya. Pengorbanannya bukanlah babak terakhir, melainkan awal dari kisah keluarga perlawanan. Nama di Tiro menjadi identik dengan kemartiran. Setelah Muhammad Saman diracun kepemimpinan segera diserahkan kepada putranya, Teungku Muhammad Amin di Tiro. Dia tidak ragu, dia mengambil pedang ayahnya, melanjutkan perjuangan, memimpin pejuang Aceh melawan Belanda. Berjuang gagah berani namun gugur sebagai syuhada. Kematiannya tidak memutus rantai perlawanan.
Kepemimpinan beralih ke anak lelaki kedua dari Tengku Cik Muhammad Saman, Tengku Beb Ditiro, atau Tengku Cik Ditiro Ubaidillah. Dia menerima takdirnya. Dia memimpin perjuangan. Menginspirasi pengikut dengan kisah ayah dan tugas suci yang terus berlanjutan sampai kepada cucunya. Tengku Cik Ma'at bin Mat Amin Ditiro menjadi pemimpin akhir dan syahid bertepatan 3 Desember 1911 dalam usia 11 tahun. Nama Ditiro membawa beban harapan dan tugas suci. Menjadi pria di keluarga ini berarti menjadi pejuang untuk kemerdekaan Aceh, jalan yang hampir pasti berujung syuhada. Kalau kita melihat kembali perjalanan panjang dan sulit menuju kemerdekaan Aceh, kisah keluarga Ditiro berdiri tegak sebagai monumen keberanian yang luar biasa. Adalah satu hal bagi seorang pahlawan untuk mengorbankan hidupnya demi suatu tujuan. Tapi adalah hal lain lagi bagi sebuah keluarga, lintas generasi, untuk secara sadar dan berulang kali menapaki jalan kemartiran. Ini bukan cerita biasa, bahkan ini sangat langka. Meskipun banyak keluarga melahirkan pahlawan, garis keturunan Ditiro mewakili pengorbanan yang berkelanjutan, multigenerasi, yang mungkin tak tertandingi di seluruh Nusantara. Kisah mereka adalah bukti dari tekad yang tak terpatahkan. Warisan Tengku Cik Ditiro dan keturunannya mengajarkan kita pelajaran penting tentang arti sejati patriotisme. Ini bukan tentang slogan-slogan keras atau tindakan besar. Ini tentang tekad yang tenang dan pengorbanan yang mendalam. Ini tentang menempatkan kesejahteraan masyarakat dan kemerdekaan bangsa di atas kehidupan sendiri.